dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertakhta, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang telah menjaga dan memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini oleh karena berkat dan anugerah-Mu. Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Engkau adalah Tuhan yang layak kami sembah, layak kami agungkan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah pada kayu salib, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kita sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan, dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, berjalan bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meneruskan perjalanan hidup ini, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara bergereja, adalah sangat penting bagi kita meneguhkan langkah-langkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Dia adalah Gembala yang Maha Kuasa, sebab Dia adalah Gembala yang lebih mengenal pribadi kita sebagai umat gembalaannya. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal kekuatan dan kelemahan serta masa depan kita. Hanya Dia adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya tubuh, jiwa, dan roh kita. Oleh karena itu, marilah kita melihat mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, atau mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam langkah-langkah kita. Yang pertama, sebab manusia tidak mempunyai kuasa untuk menetapkan langkah-langkahnya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak sekali ramalan-ramalan atau prediksi yang kurang baik yang kita dengar dan kita lihat di kaca TV pada saat ini. Baik mengenai bencana alam, baik mengenai peperangan, baik mengenai tindakan pembunuhan, atau kelaparan yang sedang melanda dunia pada saat ini. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selalu merujuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kali yang kedua, Dia sudah awal memberitahu kepada kita bahwa akan terjadi perubahan-perubahan di bawah kolong langit dan di atas bumi. Alam semesta turut membicarakan semuanya kepada umat manusia. Oleh karena itu, untuk mengarungi semuanya ini, kita harus selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya Dialah Tuhan yang berkuasa, yang menetapkan langkah-langkah kita untuk melewati semua keadaan yang sedang berubah di dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan, atau mengapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam langkah-langkah kita? Karena kita adalah umat yang ditebus oleh-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-10 berkata, lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya, Ia yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di depannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib, hidup ini bukan lagi milik kita, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Memang pada asalnya tubuh, jiwa, dan roh kita adalah daripada Tuhan dan milik Tuhan. Oleh karena perbuatan dosa, maka kita harus ditebus oleh-Nya kembali supaya kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu sekarang ini kita bukan lagi dituntun oleh keinginan daging, keinginan kita sendiri, tetapi kita dituntun oleh Roh Kudus
yang telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, marilah kita melibatkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang maha kuasa, sebagai gembala yang maha agung, pembela kita yang tidak pernah terlelap di dalam perjalanan kita. Setiap liku-liku yang kita lalui, Dia adalah Tuhan pembela yang agung bagi kita. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apakah yang harus kita lakukan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saya membawa kita melihat ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama, bergaulah dengan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Nabi Nuh dikatakan berjalan bersama dengan Tuhan karena ketekunannya bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupannya dari hari ke hari dan saat ke saat di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, libatkanlah Tuhan di dalam segala keputusan yang kita lakukan. Karena Dia adalah Tuhan yang punya hikmat, Dia adalah Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Apabila kita melibatkan Dia di dalam segala keputusan yang kita lakukan, maka perjalanan kita tetap berlandas pada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ikutilah pimpinan Tuhan saat kita melangkah kemana saja kita pergi. Nabi Musa berkata, "Jikalau engkau tidak menyertai kami, jangan menyuruh kami melangkah." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memang tidak membiarkan kita melangkah dengan sendirian seperti anak yatim piatu. Dia mau menyertai kita di dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya kepada kita pada pagi hari ini, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita? Berbahagialah orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sebab Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Tangan yang maha kuasa, tangan kanannya, menopang dan menuntun kita di dalam perjalanan kita kemana saja kita pergi. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Kami percaya dengan kuasa firman-Mu tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah. Firman-Mu tetap menjadi kekuatan bagi kami untuk menuntun kami senantiasa, agar kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini, kami menyerahkan seisi keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik, kota benteng keselamatan bagi kami. Engkau adalah penasehat yang ajaib. Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa di dalam kehidupan kami dari pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekurangan Tuhan Engkau curahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi seisi keluarga kami, baik yang ada di Sabah dan Sarawak, bahkan juga yang ada di Semenanjung Malaysia. Dimanapun seisi keluarga kami berada, kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau menghibur, serta menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memberkati seluruh umat Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa di surga, dengan segala persiapan yang kami lakukan untuk menyambut perayaan hari Natal, bahkan juga tahun baru pada tahun ini, Tuhan bimbinglah kami di dalam kesehatan dan kekuatan yang sempurna di dalam Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan setiap kami bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Engkau bersama seisi keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.